Shalom, selamat kita bertemu kembali di pembelajaran Sekolah Sabat Dewasa melalui channel 2819, channel yang membawakan intisari pelajaran Sekolah Sabat secara mingguan. Sebelum kita teruskan saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga pada saat ini kami berpeluang untuk menelusuri intisari pembelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang keempat pada kali ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan-Mu. Hikmat Engkau berikan, Roh Kudus Engkau utuskan untuk membantu kami ketika kami mempelajari sekolah Sabat kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan untuk jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini, tajuknya adalah, harga istirahat. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi, dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita kali ini, ia akan menjawab beberapa persoalan yang mungkin kita pertanyakan di dalam hati kita. Ya, kalau saya berdosa, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya boleh menyembunyikan dosa saya atau saya mengakuinya? Lalu setelah itu, apa akibat dosa? Kalau saya bertobat, dapatkah saya memiliki hati yang baru? Dan apakah perkataan yang saya akan ajarkan kepada orang lain setelah mengalami pembaharuan di dalam hidup saya? Inilah persoalan-persoalan yang mungkin timbul di awal pembelajaran sekolah Sabat ini, tetapi dia akan terjawab secara sendirinya ketika kita menelusuri sub-sub topik yang terdapat di dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat ini. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 dan 4, selanjutnya Raja Daud berkata seperti begini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Inilah situasi Raja Daud. Dia tidak dapat mengenal istirahat karena dia dibelenggu oleh rasa berdosanya. Dia merasa siang malam tangan Tuhan menekannya sebab dia telah melakukan dosa. Dosa sesungguhnya merebut istirahat di dalam hidup kita. Apakah yang kita dapat lakukan untuk dapat dibebaskan dari dosa ini? Satu perkataan sahaja. Mazmur 32 ayat yang kelima katakan, Anda dan saya dan semua yang berdosa perlukan pertobatan. Kisah pada kali ini kita akan paparkan, ataupun pelajaran sekolah Sabat kita paparkan tentang bagaimana Raja Daud jatuh di dalam dosa dan bagaimana ia bertobat dan bagaimana kehidupannya setelah pertobatannya.
Di dalam subtopik yang pertama dengan tajuk letih dan lesu, kita mengambil satu ayat yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat ke-27. Ayat ini menyatakan, tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Apakah yang telah dilakukan oleh Raja Daud sebenarnya? Ya, kalau kita membaca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dan kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, kita akan mengerti bahwa setelah sekian lama Raja Daud menjadi Raja Israel, dia mulai leka. Dia sepatutnya memimpin tenteranya di dalam peperangan. Tetapi dia memberikan tugas itu kepada Yoab. Dia sendiri balik ke istananya. Dan oleh sebab dia tidak bersama-sama di dalam peperangan itu, maka ada ruang-ruang kosong di dalam hari-harinya yang berikutnya. Sehingga pada suatu hari, dia melihat suatu pemandangan yang sungguh menggoda hatinya. Dia melihat seorang wanita sedang mandi. Dia tahu itu adalah pencobaan. Tetapi dia menikmati pencobaan tersebut. Kemudian, karena menikmati pencobaan itu, hatinya merancang untuk berbuat dosa. Dia ingin memenuhi keinginan nafsu dagingnya. Dan kemudian memanggil wanita yang dilihatnya mandi sebentar tadi. Dan wanita itu adalah istri Uria. Seorang dari tentara yang sedang berperang di perbatasan Israel. Dia meniduri perempuan itu. Dia melakukan zina terhadap perempuan itu. Kemudian dikabarkan kepadanya tidak lama selepas itu bahwa Batseba menjadi hamil. Lalu Raja Daud menjadi gelisah karena perbuatannya. Dia mengerti kalau saja ada orang yang melaporkan hal ini kepada Nabi Nathan, maka dia akan direjam dengan batu sampai mati. Sebab itulah yang tertulis dalam hukum Musa. Mujurlah tidak ada laporan yang menyatakan tentang aibnya ini. Tetapi hari ini ketika dia mendengarkan bahwa Batseba mengandung, dia merasa gelisah karena lambat laun perbuatannya itu pasti akan diketahui. Untuk menyembunyikan aibnya, dia telah memanggil Uria untuk balik dari medan perang dan disuruh balik ke rumah istrinya untuk bersama-sama dengan istrinya. Tidak kurang dari 2 kali dia memerintahkan supaya Uria balik ke rumahnya. Tetapi Uria tidak balik ke rumahnya. Sungguh pun dia telah kembali dari medan perang, tapi dia berada di pelantaran istana. Dia tidak pulang. Kemudian ketika ditanyakan oleh Raja Daud mengapa dia tidak pulang, dia memberikan jawaban bahwa bagaimana saya boleh bersenang-senang di rumah, sedangkan tentara-tentara Israel lain sedang berjuang di perbatasan untuk berperang melawan musuh. Dan saya telah bersumpah untuk tidak akan bersenang lenang selagi mana peperangan dengan Bani Amon belum selesai.
Keadaan ini membuatkan rancangan menutup aib Raja Daud tidak kesampaian. Lalu dia meneruskan plan yang lain, yaitu untuk membinasakan Uria. Dia mengirim kepada Yoab untuk menyuruh Uria di garisan hadapan di dalam pertempuran yang hebat dan mundur ketika peperangan itu berlaku supaya Uria boleh tewas di dalam pertempuran itu. Rencananya berjaya. Uria mati. Dan ketika selesai tempo berkabung istrinya, dia telah mengambil Batseba menjadi istrinya. Ya, dia berjaya untuk menutup aibnya dengan memperistrikan Batseba. Tetapi hal itu tetap perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena tidak sesiapapun mengetahui hal itu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui hal itu. Tuhan mengutus untuk menyampaikan amaran kepada Raja Daud. Dan yang diutusnya adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan menggunakan pendekatan yang bijaksana. Nabi Nathan tahu bahwa Raja Daud adalah seorang gembala yang baik. Lalu dalam tegurannya dia mengatakan sebuah cerita. Dalam cerita itu dia katakan ada seorang miskin hanya punya seekor domba betina. Dan jirannya seorang yang kaya raya memiliki banyak domba. Tetapi pada hari dia mengadakan jamuan, dia tidak sanggup mengorbankan hewan peliharaannya. Tetapi mengambil yang satu dari si miskin itu untuk disembelih dan menjadi juada dalam jamuannya. Kemudian Nabi Nathan bertanya kepada Raja Daud, apakah hukuman terhadap orang ini? Lalu Raja Daud memberikan reaksi yang cukup marah dengan perbuatan orang kaya kepada si miskin tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak duduk diam ketika umatnya berdosa. Tuhan memberikan reaksi terhadap dosa yang telah dibuat oleh Daud dengan mengirim Nabi Nathan. Dan Tuhan juga bereaksi untuk mengirim pesanan kepada kita melalui apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Siapa sahaja Tuhan boleh utus untuk memberikan kesedaran kepada kita. Nathan sebentar tadi menggunakan pendekatan yang cukup halus untuk menegur Raja Daud. Karena dia tahu Raja Daud seorang yang mempunyai hati gembala. Dan dia tahu nilai kawanan gembalaannya pada waktu dia masih seorang gembala. Saudara-saudara, pertobatan Daud melampaui rasa bersalahnya karena dosanya terhadap Uria dan Batseba. Dia mengerti yang dia bersalah dan berdosa terhadap Allah. Bagaimana kita boleh mengetahui hal ini? Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dosa seperti yang dibuat oleh Raja Daud itu sepatutnya membawa kematian. Dia boleh direjam,
dengan batu sehingga mati. Tetapi Tuhan mengampuni dia. Dosa Daud dan dosa kita sama-sama menyakitkan Tuhan. Dia seperti paku lain yang dipakukan pada tubuh Kristus di Golgota. Tetapi berkat pengorbanan Yesus, kita memperolehi keselamatan. Menerusi pertobatan kita kepada Tuhan. Amaran telah diberikan kepada Nabi Nathan, oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Dan Raja Daud telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Iya, Raja Daud diampuni oleh Tuhan, oleh karena dia memohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi kita kembali kepada perbualan antara Nabi Nathan dan Raja Daud. Ketika Nathan bertanya kepada Raja Daud, apakah hukuman yang sepatutnya diberikan kepada si orang kaya yang merampas dari si miskin sebentar tadi? Dan jawaban Raja Daud ada di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-6. Dan domba betina itu harus digantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan. Daud akhirnya menjatuhkan hukuman itu pada dirinya sendiri. Mengapa tidak? Karena Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Tuhan telah mengampuni Raja Daud. Tetapi akibat daripada dosanya itu tidak dapat dicegah. Daud menghukum dirinya sendiri. Dan di dalam keluarganya dia kehilangan 4 orang putranya. Pertama, anak yang dikandung oleh Betseba itu mati. Kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom gara-gara dia menista adik kandungnya. Merogol dia. Dan Adonia terpaksa dibunuh oleh Salomo, putra yang naik takhta menggantikan Raja Daud. Karena Adonia memberontak untuk mau menjadi pewaris kerajaan Israel. Begitulah 4 orang anak Raja Daud mati. Dan inilah akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Ya, dia diampuni. Tetapi kesan daripada pelanggarannya tidak dapat dicegah. Bagaimanapun, pertobatan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan apabila kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa. Daud di dalam Mazmur 51 ayat 12 katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Tuhan mengampuni orang yang berdosa. Daud seorang raja, lalu menjadi seorang penzina, lalu menjadi seorang pembunuh, dan seorang manipulator ataupun mengambil kesempatan dari orang lain.
dan banyak lagi dosa-dosa sampingan yang dia telah lakukan. Gara-gara meletakkan dirinya di dalam pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh pun begitu. Tuhan mengampuni Raja Daud. Dan sungguh pun kita berdosa hari ini. Tuhan mengampuni kita. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Apakah ada kesan daripada dosa yang kita lakukan. Tetapi kita berdoa supaya kita memperoleh pertobatan yang sempurna. Supaya kita tidak mengulangi perbuatan yang berdosa itu. Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 12 meminta kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia memohon sesuatu yang baru dari Tuhan. Membuangkan yang lama. Tetapi yang mampu untuk membantu dia membuangkan yang lama dan menjadikan sesuatu yang baru hanya dengan bersandar kepada Tuhan. Kita tidak mampu melakukannya. Kita hanya mampu melakukannya apabila ada Roh Kudus yang membantu kita mengubah hati kita, menuntun kita kepada pengudusan, dan membuat kehidupan kita benar-benar baru, dan menguatkan kita untuk melawan pencobaan. Dan barulah kita tidak lagi ditekan oleh rasa berdosa. Kita tidak lagi diburu oleh rasa bersalah. Kita tidak lagi diganggu oleh perasaan dimusuhi Tuhan. Ketika kita telah berada di dalam naungan Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita, maka setiap hari dalam hidup kita adalah istirahat yang penuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Daud bukan sahaja memohon untuk diberikan sesuatu yang baru, tetapi dia memohon untuk menjadi pemancar cahaya Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 15 katakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Awalnya Raja Daud coba menutup aibnya dengan Batseba istri Uria. Tetapi apabila dia telah bertobat, dengan pengalaman buruknya ketika dia merasa tertekan, gelisah, dan hidupnya tanpa istirahat oleh sebab dosa yang dilakukannya. Dia mengajarkan jalan Tuhan itu kepada orang lain supaya yang melakukan dosa bertobat supaya beroleh istirahat. Yang belum melakukan dosa, maka mereka dapat pengajaran dan iktibar supaya tidak melakukan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Dia mengampuni dosa-dosa kita tanpa syarat. Berapa berat pun, berapa besar pun dosa kita, tetapi kasih Tuhan cukup besar untuk mengampuni kita. Dan lagi, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ellen G. White di dalam buku Thoughts from the Mountain of Blessing, muka surat 114. Dalam versi Indonesia dituliskan sebagai berikut. Pengampunan Allah
tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubati hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, harga istirahat dalam kehidupan kita memerlukan kita suatu pertobatan. Hanya pertobatan yang membolehkan hidup kita damai sejahtera. Dan setiap hari dalam hidup kita ada istirahat bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan khawatir kepada apa yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan istirahat kita. Begitulah intisari pembelajaran sekolah sahabat dewasa. Pelajaran yang keempat, kuartal yang ketiga di tahun 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami pembelajaran yang begitu baik, menerusi intisari pembelajaran di dalam pelajaran yang keempat ini. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami mendalami lebih dalam lagi intipati-intipati yang terdapat dalam pelajaran ini. Dan bantu kami juga supaya kami dapat aplikasikan semuanya ini di dalam kehidupan kami. Dengan mempelajari bagaimana Raja Daud bertobat dari segala dosanya. Dengan mempelajari agar kami dapat mengelakkan diri dari dosa-dosa seperti yang berlaku kepada Raja Daud. Bapa di surga, ajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi tentang kasih dan pengampunan. Dan ajar kami untuk dapat menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam kekuasaan tangan-Mu, supaya hidup kami akan sentiasa damai sejahtera. Dan setiap hari dalam kehidupan kami adalah istirahat yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi Anda yang ingin membantu channel 2819 ini, Anda boleh like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Tuhan memberkati sekali lagi. Shalom kepada semua.